Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya setiap kita tetap sehat dan dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Nah, saudara masih dalam serial tentang melayani. Tema saya ya di serial melayani yang terakhir ini saya akan menyampaikan dengan tema sukacita dalam melayani Tuhan. Haleluya. Saudara bisa melihat orang yang sudah melayani Tuhan ya ada berbagai reaksi dari wajahnya. Ada yang saudara terkasih dalam Tuhan wajahnya itu seperti berbeban berat saudara. Tapi ada juga yang tetap bersukacita. Haleluya, haleluya. Makanya yang bersukacita orang bilang, "Bapak, kok semakin melayani Tuhan semakin awet muda ya," katanya saudara. Haleluya. Sama-sama melayani tapi saudara yang terpapar dari wajahnya beda. Nah saudara oleh sebab itu kita harus tahu melayani itu bukan sebuah beban. Kalau saudara mengerti melayani bukan menjadi sebuah beban, maka saudara akan bisa bersukacita selalu. Haleluya, haleluya. Mari kita lihat sama-sama dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, kalau kita baca dan merenungkan ayat di atas, ditulis oleh seorang rasul yang bernama Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi. Dan saudara tahu dia menulis ini, dia berada di balik penjara dan di dalam tekanan yang berat. Bahkan ketidaknyamanan hidup, ya namanya di penjara nggak mungkin ada yang nyaman saudara ya. Dan keterbatasan dalam apapun yang dia lakukan, saudara itu yang sedang dia alami. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus memberikan contoh bahwa sekalipun di dalam balik penjara dia berada, ya dia tidak pernah kecewa, dia tidak pernah menyesali panggilannya, bahkan tidak pernah mau merencanakan ya untuk berhenti dalam melayani Tuhan. Haleluya. Saudara, sebuah sikap yang luar biasa dari seorang hamba Tuhan. Karena saya percaya dalam melayani Tuhan kita semua juga pasti ada tekanan, ada tantangan, ada ujian, ada cobaan. Tapi saudara, bagaimana respon kita? Apakah kita bisa sama seperti Rasul Paulus? Nah, kalau kita merenungkan bahkan di ayat yang berbeda dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28, saudara singkatnya dia berkata bahwa aku tahu apa itu menderita dalam melayani Tuhan dan aku sudah mengalami semuanya itu. Saudara, ini pernyataan yang luar biasa. Makanya dilanjutkan kalau saudara melihat korelasinya dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai dengan 39 dikatakan, namun semua itu tidak akan dapat memisahkan aku dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Haleluya. Pertanyaannya, kenapa Rasul Paulus bisa punya sikap seperti itu? Filipi pasal 1 ayat 21 dikatakan bahwa dia akan tetap melayani sang raja. Sebab bagi dia Kristus adalah bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi saudara, sebuah sikap yang luar biasa saudara. Haleluya, haleluya. Sebab kalau kita melihat dengan kondisi yang dialami Rasul Paulus pada saat itu, saudara, Rasul Paulus dengan sangat mudah untuk dia punya alasan untuk bersungut-sungut, ya, mempertanyakan bagaimana penyertaan Tuhan. Namun di balik semuanya itu, Rasul Paulus tetap bisa berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bahkan dia katakan sekali lagi, bersukacitalah. Haleluya, haleluya. Dari pembelajaran ini saya mau kasih tahu sama saudara bahwa dalam melayani Tuhan, beban hidup tidak seharusnya membuat kita mundur dari pelayanan di ladang Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang saudara dan saya alami di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan saudara dan saya. Tuhan tahu kekuatan saudara dan saya. Dan justru sebaliknya, saudara harus mengerti di balik ujian pencobaan dalam saudara melayani Tuhan, itu artinya Tuhan sedang memberikan bobot
nilai lebih lagi kepada iman kita. Agar kita semakin kuat, semakin bertumbuh dalam Tuhan, bahkan saudara akan semakin mengenal Tuhan lebih heran, lebih dahsyat lagi secara pribadi. Haleluya. Oleh sebab itu, saudara terkasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang saya ingin sampaikan. Bagaimana kita bisa dapat tetap bersuka cita seperti Rasul Paulus dalam melayani Tuhan sekalipun dalam tekanan yang luar biasa. Yang pertama, saudara, saudara melayani Tuhan harus dengan motivasi yang benar. Kalau saudara mengerti bahwa saudara dipanggil untuk melayani Tuhan karena saudara mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi saudara. Apapun tekanan hidup saudara, namanya basicnya mengasihi, saudara akan tetap mengasihi. Saudara akan terus maju. Haleluya, haleluya, haleluya. Seseorang yang sedang jatuh cinta kepada pasangannya, saudara terkasih dalam Tuhan. Orang kiri kanan mau ngomongin kejelekan, mau ngomongin apapun juga dia akan tetap maju. Kenapa? Karena memang judulnya dia mengasihi pasangannya tersebut. Dia cinta, maka dia akan maju. Jadi saudara, apapun juga, kiri kanan boleh ada badai, boleh ada masalah. Kalau saudara mengasihi Tuhan, motivasi benar, tetap maju. Jaga motivasi saudara, dan itu dimulai dari hati saudara. Miliki hati yang benar sehingga motivasi saudara benar dalam mengiring Tuhan. Jangan pernah sekali-kali motivasi pelayanan karena uang. Jangan pernah sekali-kali motivasi pelayanan karena mengejar jabatan. Sebab itu semua adalah titipan Tuhan. Jadi saudara melayani Tuhan karena anugerah, jangan pernah mengejar itu. Motivasi dimanapun Tuhan bawa saudara, dimanapun Tuhan menempatkan saudara, tetap mengucap syukur dan bersuka cita. Haleluya, haleluya. Hal yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana supaya saudara tetap bersuka cita dalam melayani Tuhan? Saudara harus melayani Tuhan sesuai dengan panggilan saudara. Haleluya. Ya, right man and the right place. Kalau saudara melayani Tuhan di bidang di mana panggilan saudara itu Tuhan taruhkan, saudara akan semangat dan saudara akan bersuka cita. Saudara nggak akan merasa jadi beban. Saudara akan enjoy menikmatinya. Haleluya. Kenali diri saudara terlebih dahulu, panggilan saudara, kenali talenta saudara, kenali karunia saudara, kenali mimpi-mimpi yang saudara inginkan untuk saudara mempermuliakan Tuhan. Baru saudara masuk dan tentukan itu semua. Dan tentunya konsultasikan dengan mentor, Bapak Rohani, supaya saudara bisa diarahkan lebih jauh lagi. Sebab saya percaya kalau saudara melayani sesuai dengan panggilan saudara, wah, selain saudara akan melesat seperti anak panah, tajam. Haleluya. Saudara juga akan bisa bersuka cita selalu. Haleluya. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, melayani bukan hanya sebatas tembok gereja. Di gereja adalah tempat latihan saudara melayani. Tapi di mana tempat Tuhan membawa saudara, mungkin di pekerjaan, di bisnis, marketplace, atau dimanapun Tuhan membawa saudara, baik yang di pemerintahan, di entertain, atau dimanapun, itu pun adalah ladang. Kalau memang panggilan saudara di situ, tetaplah jadi terang dan garam. Nama Tuhan harus dipermuliakan melalui hidup saudara di ladang yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Haleluya. Yang terakhir, saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana saudara bisa tetap bersuka cita dalam melayani Tuhan? Nah, hal yang ketiga ini saya rasa jarang direnungkan, tapi ternyata ini adalah sesuatu yang sangat penting, yaitu dalam melayani Tuhan, saudara harus mengerti tentang prinsip keseimbangan. Hidup harus seimbang, haleluya. Banyak orang melayani, tapi dia lupa tanggung jawabnya. Saya mau kasih tahu sama saudara, harus seimbang. Jangan sampai nanti satu hari, nanti kalau saudara nggak bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan, cuman pelayanan, saudara akan menyesal dan saudara akan menyalahkan pelayanan. Studi saudara berantakan, saudara akan bilang gara-gara pelayanan. Pekerjaan saudara berantakan, saudara bilang karena pelayanan. Rumah tangga saudara berantakan, saudara bilang sebab karena Tuhan, karena melayani Tuhan. Haleluya. Saudara, Tuhan tidak kehendaki itu semua. Harus saudara melayani Tuhan dengan keseimbangan. Waktu saudara diterjunkan ke ladang yang Tuhan tentukan, perhatikan juga tanggung jawab saudara. Perhatikan itu rumah tangga saudara, perhatikan sekolah saudara, perhatikan pekerjaan saudara. Supaya saudara justru dalam melayani Tuhan, saudara nggak jadi batu sandungan. Kalau saudara bisa mengelola semuanya yang Tuhan percayakan itu dengan penuh tanggung jawab dan keseimbangan. Haleluya, haleluya. Saya percaya 3 hal ini kalau saudara terapkan, maka pelayanan saudara akan bersuka cita. Tuhan memberkati, haleluya.
Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap kami yang mendengar program ini, dimanapun kami berada, izinkan kami dipenuhi oleh roh sukacitamu senantiasa dalam mengiring Tuhan dan dalam melayani Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau penuhi kami dengan firman Tuhan kebenaran untuk menjadi acuan untuk kami lebih lagi dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus, biarlah setiap kami tetap bersukacita. Haleluya. Amin.